Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, yuk bisa Excel akan sharing mengenai fungsi VLOOKUP dan match. Ya, nah, fungsi VLOOKUP ini apa? Fungsi VLOOKUP ini adalah kita untuk mencari nilai di tabel lain atau di tempat lain dengan kode yang kita inginkan atau dengan nilai yang kita inginkan. Cara penggunaannya seperti apa? Nah, kita coba sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, ini dia ada 4 kolom yang harus diisi. Satu, lookup value, nilai yang kita mau dicari apa. Kedua, table array, kita carinya di tempat mana. Di sini adalah di tabel kompensasi ini. Ya, kolomnya adalah kolom mana yang kita mau ambil. Ya, kolomnya di sini. Misalnya kalau golongan kolom 1, gaji kolom 2, tunjangan kolom 3, transport kolom 4. Sama terakhir lookup rank. Lookup rank ini adalah kita mau nyari nilainya dicocokkan yang key yang kita cari ini sama persis atau dia berupa rank lebih besar, lebih kecil ya. Nah, ini kalau mau mencari dengan contoh lookup rank bisa klik link di video link di atas ya. Ini kalau ini kita cari yang sama persis ya. Misalnya kita dalam hal ini kita mau mencari gaji pokok berdasarkan golongannya. Oke, berarti kita tinggal isi yang kita mau cari adalah B4. Kalau golongan 3 gaji pokoknya berapa ya, koma. Nah, di sini table array-nya adalah table array-nya kompensasi, kita blok semua. Jangan lupa kita jadikan referensi sel absolut, tekan F4. Nah, untuk referensi sel absolut dan referensi sel mengenai referensi sel relatif bisa klik link di kanan atas juga. Ini koma. Nah, kalau gaji pokok ada di kolom berapa? 1, 2. Berarti kita isi dengan 2. Kita mau cari nilainya sama persis. Berarti kita isi kolom keempatnya 0, tutup kurung, enter. Dapatlah kalau golongan 3, gaji pokoknya 5 juta. Ini sudah benar. Ya, tinggal kita copy ke bawah rumusnya. Ini dapat seperti ini. Ya. Kita lihat golongan kedua, benar. Hasilnya adalah 4 juta. Nah, sekarang kita mau cari tunjangan. Tunjangan berada di kolom ketiga. Cukup kita ganti yang kolom kedua ini jadi kolom 3 misalnya. Kita ganti 3 ya di sini, enter. Bener nggak? Kalau misalnya golongan 3 tunjangan 1,5 juta ya. Bener ya di sini ya. Nah, jadi kita pindahin. Ini tetap kita isi 2 di sini. Ya, ini nggak berubah. Ini kita copy aja. F2, kita Ctrl V, di sini kita ganti dengan 3, tercopy ke bawah. Ya, yang ini kita ganti dengan 4. Yang ini kita ganti dengan otomatis kolom keempat yang kita ambil adalah transport. Ya, sekarang kita cek benar nggak? Kalau misalnya golongan 3 tunjangan transportnya adalah 500.000, golongan 2 350. Ini misalnya Indah golongan 2 350. Ya, sudah benar semua. Tinggal kalau kita mau total gajinya berapa, tinggal kita sum. Ini gaji pokok, tunjangan dan transport. Ya, ini sudah selesai. Ya, dapatlah hasilnya. Ini udah bisa dapat gajinya berapa, selesai ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita gabungkan dengan fungsi match? Nah, fungsi match ini mempermudah lagi jika misalnya kita mau cari gaji pokok dan tunjangannya berapa. Ya, ini bisa dengan fungsi match kalau kita tidak perlu lagi ngisi manual. Misalnya ini kolom 2, ini kolom 2, kalau tunjangan kolom 3, kalau transport kolom 4. Ya. Coba kalau kita cari dengan fungsi match, ini saya hapus dulu. Ya, match itu misalnya saya sama dengan match. Key yang dicari di sini adalah key yang dicari gaji pokok misalnya. Ya, koma lookup array-nya saya pakai ini. Atasnya aja kita mau cari dia gaji pokok, tunjangan atau transport. Ya. Jangan lupa kita kasih juga ini F4 supaya nggak gerak, koma 0, dia sama persis, enter. Nah,
langsung dapat ya. Gaji pokok itu berada di kolom kedua. Coba kita copy ke kanan. Kita lihat. Berarti ini cari tunjangan. Tunjangan berada di kolom ketiga ya. Kita copy lagi ke kanan. Nah, transport berada di kolom keempat. Ya, ini bukan otomatis nambah. Coba kita ganti di sini ya. Kita hapus. Di sini tunjangan di sini tadi tunjangan di sini. Berarti di sini kita ganti jadi transport. Ya, kita ganti tunjangan. Dia enter, angka di atas berubah. Ya, dia kebalik kan? Ya. Jadi kalau misalnya kita ubah-ubah di sini pun dia akan tetap ngikut. Jadi tidak kayak tadi kan kita ngisi angka kolom 2, 3. Nah, ini dia langsung otomatis kalau kita gabungkan dengan match. Ya, ini penggunaan fungsi match. Nah, sekarang kita mau gabungkan dengan VLOOKUP. Nah, sebelumnya kita ada beberapa yang mau kita ubah dulu di sini. Nah, ingat di sini kalau kita mau copy ke bawah, gaji pokoknya referensinya nggak boleh berubah ini ya. Kalau kita gaji ke bawah dia nggak boleh bergeser ke bawah. Berarti kita ini kasih dolar ya. Dia tetap mengambil referensi sel gaji pokok. Kalau kita mau copy ke bawah dia nggak ikut jadi 4 ya. Ini kita ganti. Nah, terus tapi kalau kita copy ke kanan dia menjadi D. Berarti yang ini nggak boleh kita tambahin dolar. Tetap referensi sel relatif dia. Oke, ini kita enter, nggak berubah rumusnya, hasilnya nggak berubah. Ini kita copy, ya sampai match sama dengannya nggak usah di copy, kita copy. Di sini kita ganti, ya. Yang tadinya di sini kolomnya 2 kita pakai fix, sekarang kita ganti dengan match, ya. Kita ganti dengan match. Nah, terus di sini jangan lupa juga karena kita mau pakai semua rumusnya di sini. Copy ke kanan langsung nanti langsung jadi. Nah, ini B2 harus kita pikirkan. Kalau kita copy ke kanan, nah, dia tetap mau ngambil yang kolom golongan kan. VLOOKUP di sini kan untuk mencari kunci golongan berapa. Berarti kita kalau copy ke kanan nggak boleh berubah. Kita kasih dolar. Tapi kalau copy ke bawah nggak apa-apa. Dia jadi angka 5, 6. Jadi dolarnya di depan. Beda dengan match. Match itu dolarnya di angka 3. Ya, kita tekan enter. Nah, kita copy hasilnya langsung ya. Tinggal kita cek sekarang. Udah jadi hasilnya ya. Kalau misalnya golongan 3 gaji pokok 5 juta. Kalau tunjangan 500.000 golongan 3. Ya. Golongan 3 gaji pokok ini tunjangannya 500.000, transportnya 1,5 juta. Ya, sudah benar ya. Ini penggunaan VLOOKUP dan match ya. Jika ada yang kurang jelas mau ditanyakan bisa di kolom komentar. Nah, berikutnya saya ngulang sedikit mengenai format S-table. Nah, di sini kita nggak ada format S-table. Coba saya tambah di sini. Misalnya Andi saya tambah golongan 3 ya. Nah, ini hasilnya nggak langsung ke bawah, nggak langsung keisi. Kita harus copy lagi manual seperti ini, Ctrl C, kita Ctrl V, baru hasilnya jadi. Apa bedanya dengan kalau saya format S-table? Ini saya Ctrl C lagi. Nah, ini saya blok, saya format S-table. Ini kenapa selalu saya berulang-ulang? Inilah bedanya kalau di format S-table sama enggak. Oke. Nah, ini sudah jadi table, format S-table. Nah, ini misalnya saya tambah Andi. Ya, nah dia langsung ke isi. Ya, ini bedanya format S-table atau enggak. Jadi saya tinggal ngisi golongan aja. Misalnya golongan berapa? 3, enter. Ya udah keisi. Tambah lagi misalnya Susi. Ya, golongan berapa? Golongan 1, enter. Dia langsung udah keisi semua. Itu bedanya kalau kita pakai format S-table atau enggak. Memperdalam mengenai format S-table bisa klik link di atas ya. Saya rasa sharing kali ini cukup sampai di sini saja. Ya, terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya.
Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.